Selamat siang, penonton channel Pandra Zalmi. Kembali lagi kita membahas video kali ini mengenai tips lulus wawancara PPG Prajab 2022. Nah, perlu saya tegaskan bahwasanya sumber yang saya ambil dari lulus wawancara ini ialah dari Dr. Romi Siswanto. Nah, beliau ini sebagai Ditjen Kemendikbud, Ditjen PPG kalau tidak salah ya. Ya. Nah, jadi tips wawancara yang akan saya jelaskan nanti ya bersumber dari Dr. Romi Siswanto. Beliau merupakan salah satu aktor penyelenggara PPG Prajab 2022. Oke, untuk penonton channel Pandra Zalmi, saya mohon like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar para penonton bisa mendapatkan info-info yang sangat berharga khusus mengenai pendidikan, baik itu PPG, PPK maupun CPNS. Oke, kita langsung ke bawah. Nah, sebelum kita membahas tips wawancara, kita mengetahui bahwasanya tahapan seleksi PPG Prajab 2022 itu ada 3. Yang pertama, tahap 1 seleksi administrasi. Nah, ini merupakan seleksi dokumen. Dokumen-dokumen yang telah kita upload ke web SIM PKB Maya masing-masing. Ya, untuk tahap 2 itu tes substantif. Nah, dalam tes ini ada 3 kelompok yang dibahas atau yang dijadikan soal. Pertama, tes konten atau bidang. Nah, ini sesuai dengan bidang studi ataupun mata pelajarannya masing-masing. Misalnya, Anda salah seorang sarjana bahasa Indonesia, makanya dikeluarkannya materi-materi mengenai bahasa Indonesia. Ingat, tes PPG khusus konten itu tidak memasukkan materi kuliah, tetapi memasukkan materi-materi yang diajarkan di sekolah ketika posisi Anda sebagai guru. Itu yang perlu dicatat. Kemudian literasi. Literasi ini bentuk soalnya panjang-panjang cerita. Kita baik analisis soal cerita tersebut. Kemudian numerasi. Nah, numerasi ini juga panjang-panjang. Namun bedanya dengan literasi, numerasi ini ialah soal cerita tapi mayoritas angka. Kalau literasi, ya semuanya kata-kata ataupun kalimat. Kemudian tahap 3 tes wawancara. Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas pada saat video ini. Oke, langsung saja ke bawah. Nah, tips lulus wawancara. Nah, di sini saya membahas bagian yang pertama yaitu ketentuan wawancara. Yang pertama, menurut Dr. Romi Siswanto yang tadi, dilaksanakan tanggal 25 Agustus sampai 12 September. Tes wawancara. Kemudian yang kedua dilaksanakan online atau virtual meeting. Bisa jadi melalui Zoom ataupun aplikasi sejenis lainnya. Kemudian yang ketiga, ada pembobotan. Nah, di sini tidak dijelaskan pembobotannya bagaimana. Tapi katanya pokoknya ada pembobotan. Yang keempat, itu kita diwawancarai 2 orang asesor
dengan 3-4 peserta sehari. Artinya di dalam Zoom itu kemungkinan ada 3, ya, yang terdiri dari 2 orang asesor dan 1 peserta yang akan diwawancarai. Setelah selesai 1 peserta, maka peserta yang lainnya juga masuk. Ya, begitu selanjutnya. Jadi diprediksi dalam sehari itu ada 3 atau 4 peserta. Ya, diwawancarai oleh 2 orang asesor. Nah, hati-hati. Nanti ada 2 orang asesor katanya. Kemudian nomor 5, durasi wawancara itu 60 menit. Ya, ini bisa jadi lebih, ya, karena mengingat peserta cuma sedikit, 3-4 peserta dalam sehari diwawancara. Kemudian yang keenam, ini jangan tampak menggurui asesor dan jangan terlalu pede. Nah, walaupun kita melalui virtual meeting atau Zoom nantinya, itu kita jangan seolah-olah menggurui, seolah kita yang lebih tahu daripada asesor. Jangan, itu menyalahi etika. Dan jangan terlalu pede. Nah, walaupun online, jangan kita terlalu percaya diri dengan jawaban yang kita lemparkan. Kemudian siapkan paket internet, kira-kira minimal 2 GB untuk virtual meeting 60 menit. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Lebih baik teman-teman memastikan jaringan teman-teman itu bagus. Kalaupun teman-teman berada di daerah yang tidak ada jaringan atau yang tidak bagus, maka usahakan cari jaringan bagus untuk wawancara itu saja. Ya. Nah, pengalaman pribadi itu kalau virtual meeting atau melalui Zoom itu memang agak sedikit boros paket datanya. Diprediksi untuk 1 jam itu ya palingan habis 1 giga. Tapi coba untuk jaga-jaga itu pastikan minimal paket datanya 2 giga ya. Lewat WiFi juga boleh, bisa lancar. Tapi yang paling fatalnya kalau menurut saya itu gunain wawancaranya melalui laptop ataupun notebook. Kemudian tips yang harus dipahami. Nah, menurut Dr. Romi Siswanto, Direktur Jenderal PPG Kemendikbud, beliau mengutarakan yang harus kita persiapkan pada saat atau akan menghadapi wawancara ini ialah yang pertama, ingat dan pelajari kembali esai yang ditulis. Karena itu yang akan ditanyakan kembali oleh asesor. Ya. Sebab esai yang kita isi itu dipegang oleh asesor jawaban, ya. Nah, di sini saya mencoba menggambarkan, menuliskan kembali apa bentuk pertanyaan esai yang telah kita isi. Pasti sudah banyak yang lupa. Ya, contoh esai yang telah kita isi. Yang A, perhatikan kursor yang warna kuning ini ya. Ini contoh esai. Yang pertama, contohnya, apa yang memotivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan mewujudkan motivasi tersebut? Ingat, sekali lagi saya tegaskan, jawaban Anda harus sesuai dengan isian esai yang Anda isi. Kenapa? Yang pertama, pihak PPG kemungkinan untuk minimalisir kebohongan yang ada. Contoh, bisa jadi esai yang diisi dulu diisiin oleh orang tua, teman, ataupun pasangannya. Makanya untuk mencek itu asesor menanya kembali. Oke, ingat ya. Ya, yang kedua, bentuk esai yang telah kita isi, ceritakan pengalaman ketika Anda perlu mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan performa. Hal-hal baru apa yang Anda pelajari? Ingat, sekali lagi
mohon dicocokkan dengan isi yang telah Anda isi esai. Ya, mohon cocokkan isi wawancara, jawaban wawancara Anda dengan isi esai yang telah Anda buat. Makanya isi esai tersebut harus Anda ingat-ingat kembali. Kemudian yang ketiga atau yang C, terkadang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai etika pedoman kerja maupun aturan yang berlaku. Nah, kemudian yang D, ceritakan secara spesifik situasi pengalaman Anda saat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki beberapa perbedaan seperti budaya, cara pandang, latar belakang, pendidikan, dan cara berpikir. Yang E, ceritakan salah satu pengalaman Anda saat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari orang lain. Contoh, anak didik, rekan sejawat, anggota komunitas, atau organisasi. Oke. Yang F, ya, ceritakan salah satu keputusan penting dalam suatu kegiatan, baik di pekerjaan, organisasi, komunitas, perkuliahan yang Anda ambil. Ya, yang G, ceritakan secara spesifik saat Anda dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kembali ke poin awal, ya, ingat dan pelajari kembali esai yang Anda tulis. Nah, intinya apa yang Anda tulis pada waktu pengisian esai itu yang akan ditanya oleh asesor. Jadi, untuk mengantisipasi jawabannya berbeda, maka ingat-ingat kembali esai yang Anda isi dulu pada waktu mengisi esai. Oke, itu yang pertama tipsnya ya. Pelajari kembali esai yang Anda tulis karena jawaban esai itu dipegang oleh asesor. Itulah yang akan ditanyakan kembali untuk mencek ya kebenaran. Apakah benar ini ditulis oleh Anda sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Oke. Kemudian yang kedua, ya, perhatikan kursor. Asesor akan menggali kompetensi Anda. Maka jawaban yang harus Anda utarakan adalah gambaran diri Anda sesuai apa yang telah Anda lakukan dan terukur, ya. Ya, terukur. Ini kuncinya. Nah, contoh. Saya adalah individu kreatif, buktinya saya sudah punya web pendidikan. Nah, ini salah satu clue jawaban yang sifatnya terukur, ya. Jangan Anda mengarang. Ya, bisa ditanya oleh asesor. Apa potensi atau kompetisi yang Anda miliki? Nah, jawaban yang sifatnya mengarang, saya contoh jawaban sifatnya mengarang yang dilarang ya. Saya memiliki kompetisi berkomunikasi dengan baik, kreatif, inovatif, itu mengarang. Itu masih teori. Coba jawaban Anda tersebut yang sifatnya benar-benar real ataupun nyata. Ya. Nah, coba pandang ke belakang apa yang telah Anda lakukan untuk menggali kompetisi Anda. Ya, salah satu clue jawaban yang dianjurkan ialah contoh, saya adalah individu yang kreatif. Sebab saya selama 3 tahun belakangan sudah mempunyai web pendidikan untuk mengajar jarak jauh. Nah, itu contoh jawaban yang nyata atau real, ya, bukan mengarang-arang.
Oke, itu ya yang nomor 2 yang harus Anda ingat. Asesor itu akan menggali kompetisi Anda nanti. Yang ketiga, asesor akan menggali motivasi Anda menjadi guru. Maka tips yang Anda jawab dengan terukur. Nah, kembali, dan bukan teori. Jawaban yang bersifat teori seperti pengen mengamalkan ilmu yang telah saya dapatkan, membuat murid jadi pintar dari saya, dan lain-lain. Nah, ini contoh jawaban yang bersifat teori, ya. Makanya ini jawaban yang harus Anda hindari, ya. Yang harus Anda hindari. Motivasi saya menjadi guru. Pengen mengamalkan ilmu lah, jangan itu teori. Lantas apa clue? Salah satu clue yang harus dijadikan jawaban. Motivasi Anda menjadi guru apa? Nah, real. Ya, kita jawab dengan jawaban yang real. Contoh, motivasi saya menjadi guru adalah yang pertama, saya sangat peduli dengan perkembangan teknologi, ya. Sebab di sekolah sekitar rumah saya banyak guru-guru yang masih dianggap belum melek teknologi. Makanya dengan saya menjadi guru PPG nanti, lulus dari PPG nanti, saya yakin teori-teori, bukan, maksudnya teknologi tersebut bisa saya kuasai melalui pendidikan profesi guru dan inovasi-inovasi lain. Nah, jadi intinya apa jawabannya real itu? Intinya jawaban yang real itu ialah patok satu contoh, bahkan boleh patok satu sekolah yang bisa Anda ceritakan. Yang kira-kira itu memang kriteria guru abad 21. Ya. Kalau menurut saya, sejauh menjadi PPG, menjadi mentor PPG di Bimbel, dilihat dari kisi-kisi PPG, ya Daljak khususnya, itu memang guru-guru ini dituntut untuk mempunyai kompetisi melek teknologi. Atau guru-guru abad 21 yang sebut orang. Makanya, jangan lepas jawaban Anda pada saat wawancara nanti dengan kondisi real ataupun kondisi yang nyata yang Anda lihat. Oke. Nah, kemudian nomor 4. Asesor akan menggali kemampuan kognitif, maka harus kuasai materi konten sesuai bidang studi Anda. Ingat, bukan materi kuliah, ya. Kognitif yang diuji bukan materi kuliah, tapi materi yang diajarkan kepada siswa di sekolah. Contohnya apa? Contohnya ya, S1 PPKN. Ya. 1 PKN dalam buku kelas 7 itu ada menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini materi ya. Nah, ini. Materi ini terdapat di kelas 7. Nah, contoh yang lain apa? S1 biologi,
ya, pendidikan ya. Maka cari buku atau materi kelas maksudnya 10, 11, 12. Apalagi S1 pendidikan ekonomi. Maka cari buku atau materi kelas 10, 11, 12. Nah, S1 pendidikan MTK. Maka cari buku atau materi kelas 7 ya. Delapan, 9. Nah, ini. Atau bisa Anda kuasai buku 10, 11, 12. Nah, kan kita juga tahu sama-sama pas saat tes substantif dulu, itu yang diuji di konten itu ya materi yang diajarkan di sekolah. Walaupun contohnya PKN kan ada di SMP, ada juga di SMA. Walaupun itu bisa dikatakan ada 6 kelas ya, SMP dan SMA kan masing-masing ada 3 kelas kan, 1, 2, 3. Walaupun kelasnya banyak, tapi di tes substantif dia itu terfokus kepada satu tema. Contohnya Pancasila sebagai dasar negara. Iya, ada beberapa 10 atau 5 pertanyaan kemarin. Mengenai ini aja. Makanya jangan takut dan jangan risau. Makanya kalau kognitif itu Anda harus kuasai satu subtopik ataupun satu tema ataupun satu bahasan lah ya mengenai materi-materi yang diajarkan di sekolah. Oke, berarti ada 4 ya. Ada 4 tips yang harus Anda kuasai. Saya ulangi lagi. Yang pertama, ingat dan pelajari kembali esai yang ditulis. Karena itu yang akan ditanyakan kembali. Sebab data esai yang diisi dulu dipegang oleh asesor. Jadi intinya jangan melenceng dari isian esai yang telah Anda isi. Kemudian yang kedua, asesor akan menggali kompetensi. Maka utarakanlah atau gambarkanlah diri Anda dengan jawaban yang terukur. Hindari jawaban yang bersifat teori ataupun mengada-ngada. Ya. Kemudian yang ketiga, asesor akan menggali motivasi Anda menjadi guru. Nah, sama tipsnya, hindari jawaban yang bersifat teori. Carilah jawaban yang bersifat terukur dan real sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, atau sesuai dengan apa yang telah Anda lakukan. Tadi saya sudah jelaskan. Yang terakhir, yang keempat, asesor akan menggali kemampuan kognitif. Ingat, kemampuan kognitif ini berdasarkan bidang studi. Nah, materi yang Anda kuasai itu bukan materi kuliah, tapi materi yang akan diajarkan di sekolah atau yang telah diajarkan di sekolah oleh guru-guru lain. Makanya Anda harus menguasai satu subtema materi tersebut. Oke, cukup sampai di sini dulu video pembahasan tips lulus wawancara PPG tahun 2022 ya.
Terima kasih. Mohon di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar setiap ada video yang terbaru ada notifikasi di layar HP Anda. Terima kasih. Salam semangat untuk pejuang PPG Prajab 2022.